Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali belajar daring karena di tempat kita sedang dilanda kabut asap. Semoga kabut asap ini cepat berakhir dan kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian adaptasi. Yang kedua, apa sih tujuan adaptasi yang dilakukan oleh hewan? Kemudian yang ketiga, setelah belajar ini kalian nanti bisa mengidentifikasi cara hewan melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Oke, selanjutnya tujuan adaptasi. Secara umum, tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan hidup. Nah, ini tujuan secara khususnya. 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Ya. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga, adaptasi itu bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini adaptasi hewan itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah adaptasi bentuk tubuh atau morfologi. Yang kedua adalah adaptasi fungsi tubuh. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Ya, oke, langsung saja kita pelajari. Nah, sekarang yang adaptasi yang kedua adalah adaptasi fungsi bagian tubuh atau fisiologi. Pengertiannya adalah adaptasi fisiologi adalah bentuk adaptasi makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Ya, sebagai contoh ini langsung saja. 1 disebut ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Contohnya adalah kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Ya, jadi ketika berburu, kelelawar, lumba-lumba, atau paus itu akan memantulkan bunyi. Jadi ketika nanti ada mangsa atau pemangsa di depan, bunyi itu akan kembali kepada mereka dan mereka akan tahu, oh ada pemangsa di sana. Ya, ini dinamakan dengan ekolokasi. Kemudian adaptasi fungsi bagian tubuh selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Ya, karena burung hantu itu lebih aktif di malam hari, dia beradaptasi dengan memiliki penglihatan yang tajam dan pendengaran yang sangat peka. Sehingga ketika ada mangsa yang bergerak, dia bisa mendengar, lalu bisa terbang dan menangkapnya. Yang ketiga adalah beruang kutub beradaptasi dengan berkamuflase atau menyesuaikan warna bulu atau bentuk tubuh dengan lingkungannya. Ya, kita lihat beruang kutub warna bulunya putih sama dengan salju. Hal ini bisa membantu beruang putih berkamuflase atau menyamarkan diri ketika beruang kutub sedang berburu. Ya, jadi bayangin aja kalau misalnya saljunya putih, bulu beruang kutubnya berwarna merah, maka dia akan sangat nampak. Jadi ketika kalian berburu, mangsanya akan lari. Tapi ketika salju berwarna putih, bulu beruang kutub berwarna putih, maka salju itu bisa menyamarkan beruang kutub agar bisa mendekat lalu menangkap mangsanya. Selanjutnya, yang keempat adalah ini, unta. Ya, unta ini hidup di lingkungan kering, padang pasir. Unta beradaptasi dengan cara menggunakan punduknya untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak untuk keperluan di daerah gurun atau daerah minim air. Jadi, bagaimana sih unta itu bisa bertahan hidup di gurun pasir? Dalam sekali minum, dia itu bisa dipakai untuk beberapa hari sampai dia menemukan air. Itu adalah salah satu adaptasi unta untuk bertahan di gurun
pasir. Jenis adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Ya, adaptasi tingkah laku adalah perilaku hewan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri atau membantunya bertahan hidup. Jenis adaptasi tingkah laku: 1. Mimikri, 2. Autotomi, 3. Hibernasi, dan 4 adalah estivasi. 1. Mimikri. Apa sih itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Contoh, bunglon, cumi-cumi, dan gurita. Ya. Jadi, hewan ini memiliki kemampuan untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana dia berada. Ya, bunglon adalah salah satu hewan yang sudah tidak asing. Kemudian gurita juga. Dia memiliki kemampuan untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan di mana dia berada. Ya, fungsinya untuk melindungi diri atau membantunya untuk menangkap mangsa. Yang kedua adalah autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutuskan bagian tubuhnya. Ya, ini yang sebagai contoh ini adalah ekornya sendiri untuk mengelabui pemangsa. Contohnya adalah cicak dan tokek. Jadi kalau kita misalnya melihat cicak sedang memutuskan ekornya, ya itu adalah salah satu tanda dia sedang terancam. Salah satu cara untuk melindungi diri adalah dengan memutuskan ekornya, kemudian ekornya bergerak. Nah, pemangsa cicak, kucing misalnya, dia akan mengejar ekornya. Kemudian cicak akan melarikan diri. Yang ketiga adalah hibernasi. Hibernasi adalah periode tidur panjang untuk menghemat energi saat musim dingin. Ya, tubuhnya melambat, lalu pernapasan, suhu, dan tingkat metabolisme serta detak jantung menurun. Hibernasi dilakukan untuk menghemat energi karena sulitnya menemukan makanan pada musim dingin. Contoh yang melakukan hibernasi adalah beruang kutub, tupai tanah di Amerika. Estivasi. Estivasi ini adalah tidur panjang yang dilakukan oleh hewan di saat musim terlalu panas. Ya, ini adalah lawannya hibernasi. Kalau hibernasi itu saat musim dingin mereka tidur. Nah, kalau estivasi ini adalah tidur panjang yang dilakukan hewan di saat musim panas. Maksudnya tidur panjang ini adalah mengurangi aktivitas karena tadi lingkungan terlalu panas sehingga hewan itu kesulitan untuk menemukan makanan dan juga untuk mengurangi penguapan air di dalam tubuhnya. Ya, contohnya ini adalah buaya dan beberapa jenis siput. Ya, ini berarti siput-siput yang hidup di lingkungan yang memiliki lingkungan atau suhu yang cukup panas. Ya, kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, tujuan adaptasi hewan adalah untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan, mengatasi kondisi di lingkungan yang ekstrim, dan melindungi diri dari pemangsa. Secara umum, ada 3 cara hewan beradaptasi, yaitu melalui bentuk tubuhnya atau morfologi, melalui fungsi bagian tubuh atau fisiologi, dan yang terakhir adalah melalui adaptasi tingkah laku. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa terekam dalam memori kita, dan nanti apabila ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup WA kelas kita. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan selama kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.